كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغوا معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga berkat rahmat dan hidayah Allah pada pagi yang berbahagia ini di seluruh penjuru dunia, seluruh umat Islam mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk menunjukkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antaramu. Kemudian salam yang kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah merubah corak kehidupan umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, sampailah kepada zaman Islamiyah yang dinaungi dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini di seluruh penjuru dunia, bagi saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, mereka bisa melaksanakan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah. Sedangkan bagi kita yang Allah belum berikan kesempatan, maka kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Betapa sangat kita sayangkan saudara-saudara kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir pada hari ini. Mereka terbaring di rumah sakit dengan berbagai macam penyakit yang mereka idap.
sehingga hanya bisa mendengarkan, bisa merasakan kebahagiaan saudara-saudaranya yang lain, walaupun hatinya juga ingin merasakan hal yang demikian. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berdasarkan firman Allah yang kita bacakan di awal tadi, dan juga marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi khatib sendiri dan tentu bagi kita bersama, karena Allah tidak akan memandang kepada jabatan kita, Allah tidak akan memandang kepada harta kita, Allah tidak akan memandang kepada pangkat kita, tapi Allah akan melihat kepada tingkat ketakwaan kita. Maka untuk itu pada surat As-Saffat ayat 102, sesuai dengan yang kami bacakan di awal tadi, di sini digambarkan suatu peristiwa besar yang sekarang kaum muslimin dan kaum muslimat juga melaksanakannya, yaitu peristiwa kurban. Tapi dari potongan ayat tadi kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran untuk kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup untuk berusaha bersama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka anak menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Peristiwa ini yang dicantumkan dalam Al-Quran itu bermula kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Secara ringkas, Ibrahim sangat mengharapkan punya keturunan. Maka dia bermohon, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Maka Allah mengabulkan. Tapi sayang, amat sayang, setelah anak meningkat remaja, ketika hatinya sedang tercurah kepada Ismail, maka bapaknya bermimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermimpi. Yang mimpi ini berulang kali. Dalam mimpi itu ada perintah Allah. Apa perintahnya? Agar dia menyembelih anaknya yang satu-satunya, yang sangat dia sayangi. Tapi walaupun dia seorang ayah, walaupun dia seorang pemimpin, dia tidak langsung memutuskan apa keinginannya. Tapi sebaliknya, dia berdiskusi dengan anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail? Hai nak, bapak bermimpi. Dia mimpinya itu bapak menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Yang anak, karena dia adalah anak yang soleh, anak yang dambaan orang tua, jawabannya adalah, laksanakanlah wahai ayahku, karena itu adalah perintah Allah, maka engkau akan mendapati aku dari orang-orang yang sabar. Kalau seandainya kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, kalau seandainya perintah itu jatuh kepada kita, perintah itu disampaikan kepada kita, apa kira-kira jawab
Apakah kita rela untuk mengorbankan anak kita? Apakah kita rela untuk menyembelih anak kita? Anak yang begitu kita harapkan, anak yang begitu kita banggakan, tapi Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Tapi karena iman ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah sangat kuat, maka dia akan melaksanakan. Tapi walaupun dia ingin melaksanakan, dia tidak mau untuk memutuskan sendiri apa yang dia inginkan. Di sini tampak kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia, bahwa bapak sebagai seorang pemimpin, dia juga ingin berdiskusi, ingin minta pendapat kepada anaknya tentang suatu keputusan yang berhubungan dengan anaknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat berbahagia, kalau kita telah diri kita, jangankan jemaat, kami sendiri juga begitu. Kadang-kadang kita sering memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Karena kita sebagai orang tua, ini kehendak kita, maka anak harus mengikuti. Tapi di sini Nabi Ibrahim memperlihatkan kepada kita bahwa dalam sebuah keluarga harus ada saling pengertian, saling toleransi, saling menghargai, dan diskusi untuk memutuskan suatu masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia, kita tidak akan menjabarkan tentang peristiwa ini secara keseluruhan. Para khatib yakin bahwa hal ini telah berulang kali disampaikan oleh mubalik-mubalik kita, oleh khatib-khatib kita. Maka di sini dapat kita memberikan bahwa ada beberapa keutamaan dari kurban yang telah kita lakukan. Yang pertama, kalau seandainya kita melaksanakan kurban, maka Allah akan menghapus dosa kita. Bahkan disampaikan bahwa pahala yang akan kita terima kalau seandainya kita berkurban itu adalah satu bulu dari kurban yang kita lakukan. Itu adalah satu kebaikan, satu pahala. Berapa banyaknya bulu domba yang kita sembelih, kambing yang kita sembelih, sapi yang kita sembelih, maka begitu banyaknya pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kadang-kadang bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, banyak di antara kita yang masih pikir-pikir, yang masih belum diberikan kesadaran untuk bisa melaksanakan yang namanya kurban. Yang kedua, orang yang berkurban itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, yakinlah ibu bapak, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Umpamanya ibu bapak, khusus kepada bapak-bapak, dia cinta kepada istrinya. Maka kalau dia cinta kepada istri, istri minta beli ini, beli itu, selagi bapak dia mampu, pasti akan dia belikan. Itu sebagai bukti dia cinta kepada istrinya. Kita cinta kepada anak juga begitu. Kadang-kadang walaupun kondisi kita dalam keadaan sempit, sulit, tapi kalau anak yang meminta, kita sayang sama dia, kita cinta sama dia, pasti akan kita usahakan semampu kita. Itu adalah bukti kecintaan kita kepada anak kita. Sekarang yang cinta itu adalah Allah sang pencipta kita. Yakinlah ibu bapak, bermohonlah kita kepada Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan
kurban itu, yaitu dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Sesuai yang tadi disampaikan bahwa pahala kurban yang kita lakukan itu sangat besar. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, pada bulan Dzulhijjah ini kemarin kita juga telah melaksanakan yang namanya puasa Arafah. Rasulullah bersabda, siapa yang melaksanakan puasa Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya 2 tahun. Apa yang 2 tahun itu? 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Begitu besarnya cinta Allah kepada kita. Yang kemarin bapak-bapak melaksanakan puasa Arafah, karena kita tidak sanggup untuk berkumpul di pada Arafah, kita melaksanakan puasa di sini, maka pahalanya adalah Allah akan menghapus dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudah. Kalau seandainya setiap tahun kita berpuasa, yakinlah bapak, tentu kita akan terbebas dari dosa-dosa. Tapi Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat sholat Idul Adha yang berbahagia, ada yang sangat hati cemaskan, ada yang sangat hati meragukan, ada yang sangat hati merasa iba dalam hati. Apa yang terjadi? Nyatanya sekian banyak pahala yang kita kerjakan dari kebaikan kita. Mulai kemarin kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan